Saya pernah diminta ngajarin ngaji seorang kaya, digaji 1 bulan 2 juta, ngajarin bahasa Arab. Kemudian setelah bulan kedua dia ngajak saya ke villanya untuk belajar biar lebih enjoy di villanya. Kemudian ketika di villa itu saya melihat anjing yang ngelompat-lompat, keren banget. Kemudian kata saya, wih, anjingnya pintar banget, kata saya. Saya kan nggak pernah tahu anjing ya. Anjingnya pintar banget. Oh iya, kok bisa, kata saya. Iya karena belajar, Bib. Ada lesnya, ada gurunya. Mahal lagi, kata dia. Berapa, kata saya? 8 juta. Ya, kalau dalam tradisi spiritualitas Islam atau tasawuf, itu tadi saya sudah sempat singgung tentang zuhud. Zuhud itu artinya mengedepankan akhirat ketimbang dunia. Secara umum menomorsatukan apa yang memang harus dinomorsatukan, yaitu akhirat. Sehingga akhirat itu bukan tentang kedisanaan dan kewaktu ituan. Bukan di sana dan saat itu, tapi di sini dan saat ini. Itulah pola hidup zuhud yang kemudian impactnya adalah menghindarkan orang pada perilaku yang hedonis atau konsumtif. Sehingga Anda boleh kaya atau bahkan wajib kaya, tapi kekayaan itu jangan sampai masuk ke hati Anda dan pikiran Anda, tapi biarkan itu di tangan Anda. Ini apa yang kemudian tadi disinggung, soal pentingnya kita bukan hanya menghadirkan masa depan, tapi menghadirkan akhirat, kehidupan yang jauh lebih terdepan dari masa depan kita, untuk kemudian hadir saat ini dan di sini, dan dikelola saat ini dan di sini. Karena di saat itu dan di situ kita udah gak bisa lagi mengelola. Karena dunia ini bagian dari perjalanan menuju akhirat. Tempat menanamnya di dunia, di akhirat itu tempat memanennya. Karena itu penting kemudian punya visi zuhud dalam spiritualitas Islam. Jangan Anda menganggap, oh entar, yang paling simpel, entar aja tobatnya, sekarang memaksiat dulu. Itu kan Anda berarti tidak hidup saat ini dan di sini. Dan itu problem manusia modern. Dia tidak hidup di sini. Contohnya, saat tubuhnya di sini, konsentrasinya di sana dengan HP-nya, misalnya dia ngobrol dengan orang yang di sana. Atau saat tubuhnya di sini, pikirannya di sana. Saat sholat pikirannya ngurusin ekonomi. Lah, saat ngurusin ekonomi, sholat nih bentar lagi, kebolak-balik. Ya udah, fokus aja ketika di sini saat ini, kerjakan apa yang di sini dan saat ini. Begitu spiritualitas Islam mengajarkan. Dan itu harus dirangkum bukan hanya tentang masa depan di dunia, tapi sampai kelak di akhirat. Karena urusan di dunia ini tentang perkara akhirat juga. Karena di akhirat itu hanya kita memanen apa yang kita tanam di dunia saat ini. Nah, karena itu penting punya visi yang seperti itu, sehingga tidak ada larangan untuk kaya, bahkan dorongan untuk kaya. Karena seorang yang kaya dengan pola pikir zuhud, pasti kekayaannya tidak didapat dari cara-cara yang haram dan tidak akan dikeluarkan kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat. Kenapa saya tidak hanya mengatakan tidak akan keluar untuk hal-hal yang bermanfaat aja, tapi juga tidak akan mendapatkannya dari cara-cara yang diskriminatif? Karena akhir-akhir ini saya agak kesal kepada orang yang misalnya di Amerika lagi tren orang kalau udah kaya kemudian dia punya visi filantropi, bangun yayasan dan lain sebagainya.
dan dia hidup sederhana. Itu pilihan baik. Tapi kata saya lebih baik sejak muda dia gak ngotot cari duit hingga kemudian menutup akses orang lain untuk mendapatkan duit, sehingga duit itu ngumpul di Anda. Jangan sampai ketika muda Anda bekerja melakukan berbagai strategi bisnis tertentu hingga kemudian membuat orang tidak dapat peluang bisnis, dan akhirnya ketika kaya Anda nyesel. Ya, buat apa duit banyak nih? Bangun yayasan. Lah, oke, bangun yayasan bagus. Tapi lebih bagus dari dulu Anda gak numpuk duit itu. Karena dalam proses Anda numpuk duit, berapa nyawa yang terkapar karena ego Anda untuk numpuk duit tuh. Anda nutup proyek orang, nutup proyek sini situ, hanya untuk Anda memuluskan proyek Anda. Nah, coba dari awal, gak usah bikin yayasan deh ntar di masa depan. Yang penting dari awal udah mencari ekonomi dalam perspektif yang kalau dalam bahasa Islam fardu kifayah. Jadi fardu kifayah tuh kan kayak kita mau membawa orang meninggal ke kuburan. Kalau dari satu anggota keluarga kita ada yang ke sana, ya udah, yang lain nggak usah. Coba prinsip ekonominya gitu. Prinsip kegotong royongan. Kalau yang jual mixwi udah saudara kita jangan jual mixwi juga lah. Kalau enggak ntar nggak laku tuh salah satunya. Walaupun baik ya, di Condet tuh semua orang jual parfum juga baik, akhirnya jadi pusat parfum. Tapi maksudnya pola pikirnya itu bukan monopolistik. Tadi dari awal tuh berbagi kepada orang lain, fardu kifayah. Jadi itu spirituality, zuhud, menghadirkan apa yang jauh ke sini dan di sini agar kemudian kita kelola apa yang di sana dan saat itu nanti dikelola di sini dan saat ini. Kalau nunggu di sana dan saat itu belum tentu itu ke-handle, kayak kasus tadi yayasan dan orang kaya itu belum tentu ke-handle. Karena itu penting mengawali segala sesuatu itu dari pikiran. Bersedialah mengawali segala sesuatu itu dari pikiran, dan kalau Anda seorang muslim atau seorang beragama juga dari nurani Anda. Karena nurani itu kata Syed Hussein Nasr, rasionalitas itu part of hati. Akal itu bagian dari hati. Orang yang pintar tapi tidak menjadikan kecerdasannya sebagai bagian dari hatinya, kecerdasannya itu justru akan mencelakakan dia. Kalau dalam madhab Frankfurt itu disebut sebagai rasio instrumental. Pintar untuk membodohi, berakal untuk ngakali. Itu rasio instrumental. Makanya awali semuanya dari pikiran yang jernih, yang bersifat nurani, agar semua yang kita lakukan tidak akan ada penyesalan yang berarti ke depannya. Nah, masalahnya kita tidak bersetia kepada pikiran yang pondasi utamanya itu adalah pendidikan. Sebagai penutup, saya pernah diminta ngajarin ngaji seorang kaya, digaji 1 bulan 2 juta, ngajarin bahasa Arab. Kemudian setelah bulan kedua dia ngajak saya ke villanya untuk belajar biar lebih enjoy di villanya. Kemudian ketika di villa itu saya melihat anjing yang ngelompat-lompat, keren banget. Kemudian kata saya, wih, anjingnya pintar banget, kata saya. Saya kan nggak pernah tahu anjing ya. Anjingnya pintar banget. Oh iya, kok bisa, kata saya. Ya karena belajar, ada lesnya, ada gurunya. Mahal lagi, kata dia. Berapa, kata saya? 8 juta. Minggu depannya saya bolos ngajar dia. Dia telepon, Bib, kita gak belajar bahasa Arab hari ini? Oh enggak, gue sekalian resign. Lah kenapa? Gue jadi guru anjing aja sekarang. Kan berarti dia menghargai dirinya lebih anjing dari anjing ya. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran.
balhum adol. Manusia itu bisa seperti binatang, bahkan lebih buruk lagi. Ngajar anjing dibayar 8 juta. Ngajar ngaji dibayar 2 juta. Ini siapa yang anjing, siapa yang manusia?